Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat pasangan beda bangsa. Nah, jika biasanya saya membuat video tentang pasangan beda negara, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi ya, karena ceritanya ini unik banget guys. Jadi ceritanya kurang lebih begini. Ada anak asli Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Belanda sekitar tahun 1970-an. Kemudian dia jatuh hati hingga menikahi wanita asli dari Belanda. Nah, lalu bagaimanakah kisahnya pernikahan beda bangsa ini? Langsung saja saya akan ajak Anda untuk mendengarkan kisahnya. Nah guys, jadi kisah ini adalah kisah tentang Andre Quick, anak Indonesia yang diadopsi oleh orang Belanda asli pada tahun 1970-an. Di mana dia yang dibesarkan oleh keluarga Belanda ini tidak mengetahui jejak-jejak orang tuanya dulu gitu. Jadi pada umur 40 tahun barulah Mas Andre menemukan keluarganya di Indonesia, tepatnya di Lampung. Nah, kemudian dia, Mas Andre ini menikah dengan Marjolin yang merupakan orang asli Belanda juga. Nah, tentunya ini menjadi sebuah kisah yang menarik karena sebelum mereka memutuskan untuk menikah, Marjolin dengan setia mendampingi Mas Andre untuk mencari ibu kandungnya ke Indonesia. Nah, tapi tidak mudah dong ya guys, karena Indonesia itu kan luas banget. Sedangkan Mas Andre ini tidak mempunyai biodata ataupun data-data tentang orang tuanya secara mendetail, hanya mungkin nama, kemudian desa gitu kan. Nah, Mbak Marjolin ini yang notabene-nya adalah asli Belanda, dia juga sebenarnya sudah tahu ya kalau Mas Andre ini bukan orang asli Belanda gitu. Jadi sebelum mereka nikah, mereka itu sudah tahu gitu kalau Mas Andre ini bukan asli Belanda dan merupakan anak Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Belanda. Karena dari ciri fisik itu sudah beda. Mas Andre itu kan orangnya khas Asia banget ya, Indonesia banget gitu. Sedangkan Mbak Marjolinya sendiri, kita bisa lihat ya, beliau ini asli Belanda gitu. Jadi ini sesuatu pernikahan yang unik ya. Pernikahan memang satu warga negara tetapi berbeda bangsa gitu kan ya. Dan kodarullahnya itu dipertemukan lewat ataupun dengan cara adopsi tadi gitu kan ya. Nah, Mbak Marjolin ini sempat menemani Andre datang ke Indonesia untuk mencari ibu kandungnya Mas Andre, gitu kan. Nah, selain ke Lampung, Mas Andre dan Mbak Marjolin itu juga sempat datang ke beberapa kota lainnya di Indonesia, kayak ke Denpasar di Pulau Bali, kemudian di Toraja, Sulawesi Selatan, dan ke beberapa daerah lainnya, termasuk Lampung. Nah, kemudian setelah di Lampung ini, Mas Andre itu juga sempat bingung karena dia sempat menuju ke salah satu tempat di mana dia dulu diadopsi. Kalau di surat adopsinya itu tertera bahwa dia diadopsi dari rumah sakit, salah satu rumah sakit di daerah Gisting, Tanggamus. Dan kemudian oleh ayah angkatnya Mas Andre ini yang orang asli Belanda ini diambil dan kemudian dibawa ke Belanda gitu. Dan kemudian Mas Andre ini ya namanya sudah dididik oleh keluarga Belanda, otomatis dari sistem pendidikan, budaya gitu kan ya, itu semuanya dengan cara-cara Belanda gitu. Tapi kalau ngelihat wajahnya itu masih Indonesia banget gitu. Bahkan kalau kita orang Jawa itu istilahnya itu Jawani gitu, artinya wajahnya itu Jawa, masih kelihatan Jawanya gitu. Nah, Mbak Marjolin ini dengan setia sampai akhirnya Mbak Marjolin mendampingi Andre datang ke Indonesia, dan awalnya dia nggak langsung menemukan gitu, jadi kayak sempat datang ke Indonesia terus pulang, terus habis itu setelah pulang ke Belanda lagi, mungkin kayak beberapa tahun lagi, terus Mas Andre itu datang lagi gitu. Nah, kurang lebih udah bolak-balik lah, mungkin ada sekitar 3 kali kali ya.
pulang pergi ke Indonesia untuk mencari ibu kandungnya gitu. Nah, kemudian pada tahun 2018 akhirnya Mas Andre bisa menemukan ibunya di Lampung. Dan itu di usia yang ke-40. Jadi 40 tahun Mas Andre baru bisa menemukan ibu kandungnya. Nah, tapi kita membahas lebih dalam lagi bagaimana sih Mas Andre dan juga Mbak Marjolin ini kemudian bisa menjadi pasangan suami istri yang setia. Karena memang pada dasarnya Mas Andre dan juga Mbak Marjolin sama-sama mengerti tentang kondisi mereka sehingga mereka ya menerima apa adanya gitu. Termasuk kondisi Mas Andre yang pada saat itu ingin mencari ibu kandungnya karena memang kan untuk datang dari Belanda ke Indonesia kemudian untuk mencari ibu kandungnya, eee, mencari lokasinya itu kan butuh waktu yang tidak sedikit dan tentunya juga memakan biaya yang begitu banyak gitu. Nah, tapi Mbak Marjolin ini tetap setia sampai dia datang ke Indonesia. Nah, kemudian Mas Andre ini menikah dengan Mbak Marjolin. Nah, Mbak Marjolin ini sebagai notabene orang asli Belanda gitu kan ya, kemudian mereka saat ini dikaruniai 2 anak ya. Anak yang pertama bernama Nadal ya, laki-laki dan wajahnya itu mirip banget Mbak Marjolin. Terus anak yang keduanya itu namanya Madeleni, itu wajahnya face-nya banget itu kombinasi antara Mas Andre sama Mbak Marjolin ini gitu. Jadi kayak eh, anak-anaknya itu lucu-lucu, gemes gitu ya karena bentuk wajahnya itu ada kombinasi-kombinasi antara Asia dan Eropa gitu. Nah, sampai saat ini Mas Andre masih tetap tinggal di Belanda bersama orang tua angkatnya dan juga masih bersama istri dan juga anak-anaknya gitu. Jadi tadi malam aku baru sempat ataupun baru berkabar lah dengan Mas Andre juga gitu. Karena jarak dari maksudnya untuk selisih waktu antara Indonesia dan Belanda itu kurang lebih sekitar 6 jam. Jadi waktu tadi malam saya chat Mas Andre sekitar jam 11, di sana itu masih sekitar 11 malam ya, 11 malam dari sini, di sana masih sekitar jam 5 ya, sekitar jam 5 sore gitu. Jadi ya kurang lebih selisihnya 6 jam gitu. Dan Mas Andre ini luar biasa sekali ya, dia menerima istrinya dengan penuh sukacita dan tentunya mereka sekarang hidup bahagia di Belanda gitu. Jadi pernikahan yang dilalui oleh Mas Andre dan juga Marjolin ini adalah menurutku pernikahan yang unik karena orang tua Mas Andre yang sudah ditemukan ya di sini tuh nggak sempat untuk melihat pernikahannya mereka gitu. Jadi hanya dihadiri oleh keluarga-keluarga dekat Mas Andre yang ada di Belanda sana gitu, termasuk saudara-saudara ataupun saudara adopsi maksudnya ya. Jadi karena Mas Andre ini punya saudara adopsi juga, satu dari Thailand, yang satunya lagi dari Lampung juga, dari Lampung. Cuman belum ketemu gitu, belum ketemu dengan orang tuanya gitu sih. Adiknya Mas Andre, adik angkatnya Mas Andre ini dia belum ketemu dengan ibunya dan sampai sekarang juga masih mencari keberadaannya di Lampung juga, cuman kayak beda desa aja gitu kan ya. Ya dia juga sudah mencoba mencari-mencari tapi ternyata memang belum ada hasilnya gitu kan ya. Kita doakan semoga bisa ditemukan. Nah, berkisah lagi tentang cerita Mas Andre yang dia begitu kekeh dan begitu semangat untuk mencari ibu kandungnya dan tentunya di sini dukungan dari Mbak Marjolin sebagai istrinya itu sangat tinggi sekali, sangat besar sekali dan di satu sisi Mbak Marjolin ini menjadi support ya, beri support untuk Mas Andre yang selalu memberikan semangat, pasti orang tua yang nanti bakal ditemukan gitu kan ya, ya sampai akhirnya benar-benar ditemukan gitu. Tentunya perjuangan dari Mas Andre dan juga Mbak Marjolin selama ini harus mengorbankan waktu, biaya yang tidak sedikit itu terbalaskan dengan pertemuan dengan ibu kandungnya yang ada di Provinsi Lampung. Nah guys, mungkin ceritaku cukup sekian. Mudah-mudahan nanti bisa
sambung lagi di part-part berikutnya. Mungkin nanti bisa ngobrol langsung dengan Mas Andre-nya gitu kan ya. Karena saya udah sempet ingin wawancara Mas Andre-nya sih, tapi karena Mas Andre-nya tadi malam lagi kayak sibuk banget ya, maksudnya, lagi sibuk banget dan kalau dia biasanya hanya bisa weekend aja gitu. Selama ini aku masih sering kontak-kontak sih baik di Facebook, di Instagram, maupun di WA gitu dengan Mas Andre gitu. Saling berbagi kabar, berbagi informasi, siapa tahu ada hal-hal yang menarik bisa untuk dibagikan. Oke deh guys, kayaknya kisah untuk pernikahan beda bangsa saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Buat kalian semuanya yang punya informasi-informasi menarik seputar pernikahan beda bangsa, boleh banget dibagikan di kolom komentar di bawah ini. Saya tunggu, siapa tahu bisa saya liput ya. Nanti kalau misalkan yang jauh-jauh mungkin bisa lewat online, kalau yang jaraknya dekat di sekitaran Lampung, bisa saya datangin secara langsung. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.